Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diza selaku moderator dari Lombok. Kami di sini akan membahas tentang isu global sosial budaya tentang kaum Uyghur di Cina. Yang mana nama-nama kelompok kami ada, pertama ada Febri Saswati, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Monica Gisela, yang keempat ada Sianin Ramadhani. Untuk materi yang pertama kami akan menjelaskan tentang kaum Uyghur di Cina. Pada pemateri yang pertama saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sianin Ramadhani selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa sih sebenarnya suku atau etnis Uyghur itu. Nah, jadi Uyghur itu merupakan suatu etnis atau suku yang berada di provinsi Xinjiang di Cina. Mayoritas di sini tuh beragama Muslim. Nah, kenapa sih etnis Uyghur ini? Jadi sebenarnya dari tahun 2014 itu etnis Uyghur ini sudah mengalami ekstremis Uyghur gitu, yang dimana Muslim ini diharuskan untuk belajar kayak menggunakan bahasa Tiongkok dan menghafal lagu Tiongkok gitu. Selain itu Muslim Uyghur ini dibunuh dan ditangkap dengan dalih direhabilitasi di pusat pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sianin Ramadhani yang telah menjelaskan tentang kaum Uyghur. Selanjutnya ke materi tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan dalam konteks sosial budaya. Pada materi yang kedua saya persilakan. Nah, baik, di sini saya akan menambahkan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam konteks sosial budaya. Yang pertama itu adanya kerja paksa, yang kedua penyiksaan, yang ketiga itu penahanan massal. Nah, ada pun bentuk lainnya itu seperti kejahatan genosida, yang kedua itu kejahatan perang, yang ketiga itu kejahatan kemanusiaan, yang keempat itu kejahatan agresi. Nah, mungkin itu skema bentuk pelanggaran HAM. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri juga yang telah menjelaskan tentang bentuk pelanggaran HAM dalam konteks sosial budaya. Itu selanjutnya yaitu dampak. Di sini untuk penjelasan dampak saya sendiri, yang pertama kami akan mengambil tentang dampak ekonomi, dampak hak asasi manusia, yang ketiga yaitu dampak keamanan global. Untuk yang pertama, untuk dampak ekonomi, beberapa negara dan perusahaan besar telah dipanggil untuk mempertimbangkan hubungan dagang mereka dengan Cina karena pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uyghur. Hal ini dapat berdampak pada ekonomi Cina dan berpotensi memicu konflik perdagangan global. Seperti yang kita ketahui, Cina merupakan pengekspor terbesar di dunia. Maka jika dia tidak mengekspor ke negara-negara lain, maka pendapatan di negara Cina akan berkurang. Untuk yang kedua yaitu hak asasi manusia, yang mana isu ini menimbulkan perdebatan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uyghur dan kebebasan beragama di Cina. Organisasi hak asasi manusia telah meminta aksi tegas dari masyarakat internasional untuk menghentikan penindasan terhadap Muslim Uyghur, seperti organisasi yang ada di dunia. Yang pertama yaitu UNICEF yang bergerak di bidang anak, yang mana di Muslim Uyghur ini banyak anak-anak yang ditindas. Untuk yang ketiga yaitu keamanan global, yaitu isu ini menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya militansi dan radikalisme di kalangan Muslim Uyghur yang dapat memicu konflik di Asia Tengah dan seluruh dunia. Seperti yang mana dijelaskan di PBB,
dalam konteks ini akan terjadinya konflik antar dua etnis seperti antara Palestina dan Israel. Ini merupakan antar negara, sedangkan ini berada di dalam negara, yaitu antara etnis dua etnis. Mungkin itu bisa jadi dampak. Selanjutnya saya jelaskan tentang upaya yang akan dijelaskan oleh pemateri yang terakhir, yaitu Febri Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya. Yang pertama itu ada menyediakan bantuan kemanusiaan. Nah, bantuan kemanusiaan ini akan diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak dari krisis ini, dan setidaknya kita dapat mengurangi beban mereka untuk menunjukkan rasa solidaritas internasional kita. Misalnya kita bisa membantu seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya yang sangat berguna bagi mereka. Yang kedua itu mengembangkan hubungan yang lebih baik. Nah, hubungan yang lebih baik ini bisa kita lakukan dengan dialog dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, dan perlahan-lahan akan mengurangi hubungan yang dapat membantu menyelesaikan konflik ini. Negara-negara yang mempunyai hubungan dekat dengan Cina itu biasa bisa membantu dan berperan penting dalam memperkuat dialog tersebut. Kemudian yang ketiga itu memberikan bantuan finansial. Bantuan finansial ini diberikan oleh organisasi non pemerintah atau institusi yang terkait dengan kasus ini, yang membantu mereka dalam memperjuangkan hak manusia dan memberikan dukungan kepada yang terdampak. Kemudian yang keempat, membuat kesadaran publik. Nah, untuk membuat kesadaran publik ini kita dapat beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu kampanye media sosial, pertemuan kelompok, dan diskusi terbuka, di mana kita yang jauh dari mereka juga bisa membantu untuk menyadarkan secara dengan media sosial seperti itu, walaupun kita jauh dari mereka. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Febri Saraswati. Maka dengan berakhirnya upaya, di sini kami akan membuka dua pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya silakan. Baik, kepada Latifah, saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada seluruh. Nah, tolong buka slide yang kedua. Nah, di sini kan ada dijelaskan tadi bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam konteks sosial budaya, yaitu kerja paksa, penyiksaan, dan pengenalan massal. Nah, di sini saya itu ingin bertanya, bentuk kerja paksa, penyiksaan, dan pengenalan massal seperti apa yang dirasakan muslim Uighur di Cina tersebut? Tolong jelaskan. Terima kasih. Bentuk nyata. Baik, terima kasih kepada Latifah yang sudah bertanya. Gimana? Saya Baik, teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Yang benar-benar lainnya, Devi. Silakan Devi. Udah. Siapa yang nggak ada nanya? Iya, kau. Baik, para teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan. Gaib. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Baik, pada saudara Abdul, saya silakan. Betul nih. Baik. Baik, kepada saudari Iman, silakan. Kan di sini dijelaskan bahwasannya kasus ini akan mengakibatkan sebelumnya peperangan atau konflik
saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Mike. Seperti yang diketahui, untuk kaum muslim di seluruh dunia itu merupakan agama terbesar kedua. Maka jika muslim ditindas, negara-negara mayoritas Islam akan bertindak juga. Seperti yang Palestina itu, Pak. Nanti kan tidak mungkin tadi itu ya. Menambahkan. Baik, pada Abid saya. Oke, baik. Jadi tadi Mike mengatakan bahwa konflik Uyghur merupakan konflik antar agama. Jadi sebenarnya konflik Uyghur itu bukan konflik antar agama, tapi antar etnis, yaitu etnis Uyghur dengan pemerintah, di mana pemerintah tersebut merupakan komunis, ateis, tidak berteis atau tidak bertuhan. Jadi mereka itu melarang orang-orang yang memiliki Tuhan. Seperti itu yang konteks utamanya. Dan mereka bukan melarang agamanya secara full, tapi melarang karena mereka itu tidak mau berakulturasi, tidak mau berasimilasi dengan orang-orang di sana. Gitu. Itu yang poin pertama. Dan perlu diketahui di Cina itu bukan hanya Uyghur saja yang ada, tapi etnis Muslim. Etnis Muslim terbesar itu bukan Uyghur, tapi Hui, etnis Hui. Etnis Hui tidak dipersekusi oleh pemerintah. Karena apa? Karena mereka mau berasimilasi. Jadi fokusnya bukan agama, tapi budaya. Jadi kenapa itu bisa berdampak seperti itu? Karena kedatangan seseorang dalam berpikir tidak bisa seseorang yang sehingga dia itu menganggap etnis agama. Jadi yang lain itu bisa mengikuti juga kayak gitu tadi penjelasan tadi itu. Aku kerjakan deh. Baik, bagaimana kepada saudari Mai? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada saudari Mai. Selanjutnya kepada saudari Mai. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Latifa. Bukan saya izin. Nah, di sini Latifa bertanya tadi bentuk kerja paksa dan penyiksaan terhadap masakan. Nah, di sini saya akan menjawab bagian bentuk kerja paksa. Nah, yang pertama itu ada penempatan pada pabrik-pabrik dan pertanian. Muslim Uyghur itu dipaksa untuk bekerja di pabrik dan pertanian di bawah kondisi yang buruk dan tanpa upah yang memadai. Nah, ini salah satunya. Mereka terkadang juga diharuskan untuk bekerja di luar wilayah yang seringkali jauh dari keluarga dan rumah mereka. Yang kedua itu bentuk kerja paksanya itu adalah bekerja dalam industri tekstil. Nah, industri tekstil menjadi salah satu industri yang terlibat dalam kerja paksa Muslim Uyghur. Mereka dipekerjakan untuk menjahit pakaian, termasuk pakaian merek terkenal di bawah kondisi yang memprihatinkan, kayak dipaksa dan ada gaji juga itu. Kemudian dia juga disuruh bekerja di industri elektronik. Nah, seperti termasuk pembuatan komponen elektronik dan smartphone. Nah, mereka seringkali dipekerjakan dengan upah yang rendah dan harus bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Dan juga yang terakhir ada konstruksi dan penambangan. Mereka Muslim Uyghur juga dipaksa untuk bekerja dalam industri konstruksi dan penambangan yang seringkali berbahaya dan tanpa perlindungan keselamatan yang memadai. Mungkin dari penjelasan penyiksaan dan penahanan massal bisa dijelaskan kepada saya. Izin menjawab ya, untuk kalau yang bentuk-bentuk penahanan massal itu contohnya kan di Xinjiang bukan Muslim Uyghur itu disuruh kayak melakukan pendidikan. Ada dia tuh kayak, tapi bentuknya tuh bukan seperti pendidikan tapi seperti penjara. Jadi Muslim Uyghur tuh disuruh kuliah apa namanya yang tadi itu komunis. Ya, jadi seperti ditahan gitu, bukan seperti pendidikan. Berarti yang ditahan itu hanya Muslim Uyghur gitu. Iya. Kalau Muslim tidak ditahan. Iya. Betul kan? Atau yang Iya.
pemaksaan pengakuan dan interogasi. Nah, Muslim Uighur sering diancam atau dipaksa dan disiksa agar mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan. Nah, mereka juga dipaksa memberikan informasi tentang diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Nah, untuk yang selanjutnya itu adanya pemisahan keluarga. Nah, di sini pemerintah Cina telah memisahkan keluarga Muslim Uighur dengan cara memindahkan mereka ke tempat-tempat yang berbeda dan mengirim anak-anak ke sekolah interniran. Di sini menambahkan secara simpel ya, penyiksaan itu misalkan mereka disuruh untuk melakukan suatu hal kan, tapi mereka melawan gitu. Bisa jadi itu dikenakan kayak aksa secara fisik dan diberikan hukuman secara fisik gitu, kayak sampai melukai gitu, seperti kayak penyiksaan. Jadi mereka tuh harus bisa harus mau melakukan apa yang disuruh gitu. Seperti itu penyiksaan. Itu dari jawaban Baik, terima kasih pada untuk saya pada kapasitas. Baik, terima kasih kepada para penanya itu dari rumah dan berbuka. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.